Setelah bersama-sama menyaksikan launching buku fisika, buku Bang Soal Nupo, kini tibalah kita pada acara yang tidak kalah menarik, yaitu penyampaian materi pertama. Pada sesi ini, kita akan bersama-sama mendalami materi tentang kurikulum Olimpiade Fisika terbaru dan strategi manajemen pembinaan fisika Olimpiade, yang tentunya akan memberikan gambaran menyeluruh kepada kita mengenai arah pembinaan dalam kompetisi fisika di tingkat nasional. Materi ini menjadi lebih menarik lagi karena kita akan berdiskusi bersama pemateri yang telah memiliki banyak pengalaman dalam pembinaan Olimpiade Fisika. Beliau adalah Bapak Nukman Nawar, SPD. Pembina Olimpiade Fisika di IIBS Al-Mahirah Malang, MAN 1 Malang, SMAN 1 Kepanjen, dan juga MTSN 6 Malang. Beliau juga pernah menjuarai Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi, ON MIPA PT, tingkat provinsi dengan predikat juara 3. Pengalaman dalam dunia Olimpiade yang sungguh matang. Maka, tanpa berlama-lama, kepada pemateri Bapak Nukman Nawar SPD, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran ya untuk para audiens. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih buat para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat proper dan sangat lancar dari awal sampai detik ini. Saya juga ucapkan banyak terima kasih buat para peserta atas antusiasmenya mengikuti webinar Zoom ini. Semoga apa yang semoga yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat kakak-kakak semuanya yang ingin menjadi pembina olimpiade atau pembina kompetisi di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau misalkan ada kendala dalam audio atau visual, tolong disampaikan supaya nanti bisa saya segera perbaiki gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share tampilan PowerPoint saya. Bentar. Oke, ah, di kesempatan pagi kali ini saya akan menyampaikan materi seputar kurikulum Olimpiade Fisika dan strategi manajemen pembinaan Olimpiade. Hari ini cukup santai aja. Kita mulai dari kurikulumnya terlebih dahulu. Sebelum ke kurikulumnya, di sini saya sampaikan sekilas seputar Olimpiade Fisika, begitu juga dengan definisi dan tujuan diselenggarakan Olimpiadenya. Olimpiade Fisika itu adalah kompetensi akademik yang menguji pemahaman konsep, analisis, kreativitas, ketelitian siswa di bidang fisika tentunya ya. Nah, di sini ada yang menarik yang perlu saya highlight dan semoga ini menjadi mindset yang ditanamkan bukan kepada guru-guru saja tetapi juga kepada siswa ya. Bahwasanya Olimpiade Fisika itu tidak hanya diperuntukkan kepada siswa yang pandai fisika, namun siswa yang menikmati proses belajar fisika itu sendiri. Olimpiade Fisika itu olimpiade yang sedikit unik. Dia berbeda dengan olimpiade-olimpiade di mapel yang lainnya, kakak-kakak semuanya. Berbeda dengan matematika, berbeda dengan biologi.
fisika itu punya challenge-nya sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan challenge yang ada di Olimpiade Fisika seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk jenis Olimpiade, nah ini yang saya urutkan berdasarkan tren yang akan diikuti oleh sekolah. Jadi yang nomor satu, tren yang paling trending di dalam pendidikan di Indonesia yaitu OSN, nah, Olimpiade Sains Nasional. Nah, OSN ini diselenggarakan setahun sekali dan yang menyelenggarakan adalah Puspresnas di bawah naungan Kemendikbud ya. Untuk yang nomor dua, ini juga menjadi tren, namun tren ini diikutin dan relevan untuk sekolah-sekolah berbasis madrasah. Makanya disebut OMI ya, Olimpiade Madrasah Indonesia. Olimpiade ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nomor tiga, Olimpiade yang diselenggarakan kampus. Nah, apa saja yang diselenggarakan oleh kampus? Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa, tentunya masih banyak di luar sana. Yang pertama ada Foton yang diadakan oleh UNESA. Terus aku senyum-senyum ini, sorry, saya senyum-senyum di sini karena lupa tidak menuliskan Nupo ya. Harusnya Nupo yang nomor satu. Wah, gimana sih? Oke, kok malah lupa dengan kacang sendiri. Oke, Foton diadakan UNESA, kemudian Pekan Ilmiah Fisika diadakan UNES, Eureka diadakan oleh ITB, OSA diadakan oleh Airlangga, Fisik Expo diadakan sama IPB, kemudian ada WISO diadakan oleh Universitas Indonesia. Tapi dari yang saya sebut, tentunya yang paling bergengsi dan paling diminati oleh semua peserta didik jenjang SMP dan SMA adalah yang diselenggarakan oleh kampus kita ya, yaitu NUPO. Gitu. Aku kira NUPO sudah sangat terkenal, jadi mungkin wajar lah kalau saya lupa-lupa ya dalam menuliskan nama olimpiadanya di sini. Untuk jenis berikutnya yang ada di tingkat internasional ya. Jadi kalau misalkan ada peserta didik sebanyak 5 siswa gold medalist di OSN, mereka nanti akan berhak mewakili Indonesia di ajang internasional. Yang pertama adalah Asian Physics Olympiad atau yang kita singkat APO. Kemudian yang kedua adalah IPO, International Physics Olympiad. Nah, untuk tahun ini cukup bergengsi. Acara IPO itu bahkan diselenggarakan di Prancis ya, salah satu negara yang sangat romantis. Prancis. Oke. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan lebih spesifik menjelaskan OSN ya, karena ini akan relevan untuk semua sekolah. Nah, sekolah itu semuanya berlomba-lomba supaya mereka bisa setidak-tidaknya lolos ke provinsi. Kenapa? Karena prestasi yang ada di OSN itu nanti akan menjadi bekal akreditasi sebuah sekolah. Jadi dia menjadi poin-poin penunjang ketika sekolah itu memiliki lulusan-lulusan yang telah mendapatkan kejuaraan di OSN, begitu ya. Nah, di sini mengapa saya tadi menyebutkan dan sempat menyinggung bahwa Olimpiade Fisika itu cukup unik. Nah, ini Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian bisa perhatikan ya. Untuk tingkat kabupaten, soal yang disediakan itu bukan soal pilihan ganda kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian ya, melainkan soal isian singkat. Nah, kalau di mapel yang lain, itu mereka soalnya masih banyak yang pilihan ganda. Contohnya biologi, kimia, geografi.
Kalau matematika lazim ya mereka esai, tapi juga ada yang isian singkat. Nah, sorry, pilihan ganda. Nah, kalau di fisika, semenjak adanya COVID, otomatis penyelenggaraan OSN itu diselenggarakan secara online ya, atau daring. Untuk membuat soal supaya jawaban mudah untuk dikoreksi, maka pilihannya ada dua, yaitu soal isian singkat atau pilihan ganda. Hanya saja, soal dengan bentuk pilihan ganda itu akan terasa terlalu memudahkan untuk para peserta didik. Sehingga panitia OSN memutuskan bahwa soal yang nanti diberikan di jenjang kabupaten itu merupakan isian singkat. Jadi sama sekali tidak ada clue yang membantu siswa mengerjakan soal dengan cara menebak-nebak. Jadi harus dihitung secara proper. Nah, jumlah soalnya 40 cukup banyak ya. 40 soal itu bukan soal yang teori, yang tidak ada ngitungnya, semuanya dihitung. Nanti nanti saya tunjukkan contoh soal yang kabupaten. Jadi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian bisa bayangkan 40 soal dikerjakan dalam waktu 2 jam dan tidak ada soal yang tidak menghitung. Soal yang tidak menghitung itu contohnya kayak misalkan kita menarik taplak meja tapi piring-piringnya tidak jatuh. Nah, itu termasuk hukum keberapa Newton. Nah, itu kan contoh-contoh soal yang tidak menggunakan proses perhitungan matematis ya. Nah, di sini malah sebaliknya ya. Di sini untuk OSN kabupaten semua soal menghitung, baik yang kabupaten, provinsi, dan nasional. Untuk tingkat provinsi, nah ini bentuk soalnya sudah berbeda ya. Bentuk soalnya adalah bentuk soal uraian. Kalau isian singkat itu kita cuma mengisi jawaban akhir kita dengan format angka. Sedangkan kalau uraian, biasanya kita dihadapkan oleh soal-soal dengan beberapa variabel, bahkan tidak ada angkanya. Dan nanti yang diupload ke dalam komputer bukan jawaban hasil akhir kita, melainkan proses matematis hingga kita bisa mendapatkan hasil jawaban yang sifatnya final. Untuk alokasi waktunya 3 jam, dan 3 jam ini diperuntukkan untuk mengerjakan 5 soal. 5 soal itu mungkin terkesan sedikit ya. Nah, namun pada aplikasinya 5 soal ini bercabang kakak-kakak sekalian ya. Jadi biasanya satu soal ini bercabang menjadi 5. Jadi walaupun ini kesannya sedikit, 5 kalau bercabang jadi 5 lagi kan totalnya juga lumayan banyak ya. Bisa 20-an sampai 25, tergantung satu soal bercabang ke berapa soal. Dan setiap cabangnya nanti mendapatkan poin tentunya. Di jenjang nasional, nah jumlah soalnya tidak berubah, hanya saja jumlah percabangannya banyak dan membutuhkan proses matematis yang lebih panjang. Itulah kenapa waktu pengerjaannya pun juga berlangsung lebih lama, yaitu 5 jam. Nah, ini contoh soal kabupaten kakak-kakak sekalian dan para bapak ibu peserta. Nah, jadi ini soal sederhana. Jadi walaupun jawabannya harusnya membentuk suatu persamaan, nanti kita hanya fokus pada satu konstanta atau koefisien tertentu. Gitu ya. Nah, misalkan ini ada contoh soal osilasi. Nah, ini udah diberitahu hasil jawabannya nanti berbentuk persamaan dan kita hanya tinggal menghitung berapakah nilai alfa. Jadi, karena soalnya dengan format isian singkat, maka semua soal harus dimodifikasi supaya jawabannya
hanya boleh menghasilkan angka. Nah, gitu ya. Contohnya kayak soal seperti ini ketika nanti kita hitung nilai konstanta pegas efektifnya berapa, misalkan 5 gitu ya, karena ini susun paralel, otomatis alfanya 5. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk pembahasan soal, aku rasa nanti akan jauh lebih dipelajari di materi yang disampaikan oleh pemateri 2 dan pemateri 3. Nah, ini contoh soal kabupaten. Nah, untuk soal provinsi, nah, walaupun tadi cuma 5 nomor seperti yang saya katakan, ternyata satu nomornya bercabang ya, kakak-kakak sekalian. Nah, ini ada satu balok meluncur, melingkar, namun biasanya dipersulit ya. Kalau biasanya ini licin, ini dibuat kasar, dan seterusnya. Dan ini nanti setiap poin A, B, C, D, dan seterusnya itu akan mendapatkan poin. Nah, jadi alangkah baiknya kita bisa memaksimalkan poin per poinnya. Oke, ini contoh untuk soal yang provinsi dan nasional kurang lebih sama. Nah, sekarang kita masuk ke materi-materi yang akan keluar pada Olimpiade OSN ya. Untuk Olimpiade yang lain akan saya sampaikan setelah pemaparan ini. Untuk materi OSN tingkat kabupaten itu dimulai dari matematika dasar. Nah, untuk matematika dasarnya merujuk kepada kalkulus diferensial integral yang sederhana dan yang kedua penjumlahan dan perkalian vektor. Karena materi OSN ini berangkat dari matematika dasar, maka nanti dalam proses pembinaan Olimpiade itu hari pertama tidak langsung masuk ke materi fisika, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian ya. Jadi masuknya ke materi matematika dasar. Terutama terutama kita tahu kalau di kurikulum kita materi matematika sama fisika itu tidak selalu sinkron. Contohnya, kalau di materi kinematika kita harus udah belajar turunan dan integral. Di matematika, turunan dan integral itu disampaikan di kelas 12. Padahal untuk fisika sendiri, kinematika udah ada di kelas 1. Apalagi ini olimpiade ya. Pembinaan olimpiade itu harus dilaksanakan sedini mungkin. Jadi ketika anak sudah masuk kelas 10, mereka sudah melewati proses pengenalan sekolahnya. Nah, di situ harus udah mulai diseleksi siswa dengan minat olimpiade fisika. Ketika udah terpilih, materi pertamanya harus matematika dasar yang harus diperkuat. Oke, materi berikutnya terkait tentang pengukuran, yaitu besaran satuan, analisa dimensi. Yang berikutnya kinematika, gerak lurus, parabola, gerak melingkar. Nah, di sini ada satu jenis gerak yang mungkin tidak disinggung pada pelajaran yang ada di kelas, namun ini sangat-sangat krusial dan penting untuk Olimpiade, yaitu gerak relatif. Biasanya untuk membuat soal kinematika berbeda daripada soal-soal yang ada di jenjang sekolah reguler. Soal Olimpiade itu biasanya mengkombinasikan gerak lurus, parabola maupun melingkar dengan gerak relatifnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat soal memiliki kesulitan yang lebih kompleks. Namanya juga Olimpiade ya. Jadi tidak mungkin Olimpiade itu soalnya lebih mudah daripada soal ujian sekolah. Nah, misalkan pastinya dinaikkan satu level di atasnya. Makanya gerak relatif menjadi satu materi yang penting ya, yang tidak boleh
sampai dilupakan untuk diajarkan kepada siswanya. Berikutnya, ada materi tentang dinamika linier. Kinematika sudah, dilanjutkan sama dinamika. Kita sedang membahas gerak sambil meninjau penyebab geraknya. Ada hukum Newton, gaya normal dan gaya gesek, usaha dan energi, energi potensial dan gaya konservatif, hukum kekekalan energi, dan seterusnya sampai ke momentum. Lanjut di sini masuk ke materi dinamika rotasi. Ada momen inersia, energi kinetik rotasi, torsi atau torka, dan hukum Newton rotasi, kesetimbangan benda tegar, momentum sudut, impuls, hukum kekekalan momentum sudut, dan rolling motion atau gerak menggelinding dengan dan tanpa slip. Nah, di sini ada catatannya ya. Jadi untuk gerak menggelinding, biasanya kalau di kelas atau di kelas reguler, kita hanya belajar gerak menggelinding yang slip, sorry, yang tanpa slip saja ya. Nah, kalau untuk OSN itu nanti ditambahkan dengan gerak yang ada slipnya. Itu. Sekali lagi, konsep dasar pembentukan soal OSN itu harus dibuat memiliki kesulitan satu level di atas soal-soal yang diujikan di sekolah. Selanjutnya, di sini ada materi OSN berikutnya yaitu osilasi atau gerak harmonis sederhana ya. Nah, osilasinya di sini dibagi menjadi dua kategori, dua jenis. Jenis yang pertama adalah osilasi sistem satu benda. Berarti ini masih sama dengan yang diajarkan di kelas reguler. Nah, untuk pembedanya di sini ada osilasi sistem beberapa benda. Nah, biasanya untuk jenis yang kedua ini disebutnya osilasi terkapel. Oke, nah, setelah itu kita masuk ke materi yang akan muncul pada jenjang provinsi. Untuk materi yang muncul di jenjang provinsi sama dengan yang muncul di kabupaten, namun ditambahkan materi gravitasi. Ada dua, hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Sedangkan untuk OSN tingkat nasional sama dengan yang muncul dengan provinsi, namun ditambahkan materi berikut ya, yaitu listrik magnet dan termofisika. Gitu. Jadi untuk OSN nasional jumlah materinya cukup banyak ya, karena dia berbeda signifikan ketimbang kabupaten dan provinsi. Nah, di sini karena ada signifikansi perbedaan materi dari provinsi ke nasional, ini juga akan ngaruh ke metode kita mengajar dan manajemen proses pembinaan Olimpiade Fisika di sekolah. Bagaimana dengan manajemen pembinaan Olimpiadenya? Nah, yang pertama tentunya proses seleksi ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan seleksi terhadap peminatan Olimpiade kepada siswa angkatan 1 dan 2. Ini biasanya istilah yang lazim ya. Jadi daripada kita menyebut angkatan 1 itu kelas 10, angkatan 2-nya kelas 11, kita sering menggunakan angkatan 1 dan angkatan 2 dalam proses Olimpiade ini. Untuk siswa yang sudah mengikuti pembinaan di tahun sebelumnya itu perlu dipisahkan dengan siswa baru. Jadi setidak-tidaknya dalam satu sekolah itu punya dua kelas Olimpiade.
Kelas yang pertama adalah kelas lanjutan yang sudah mengikuti proses pembinaan di tahun sebelumnya. Otomatis mereka diisi oleh anak-anak kelas 11 ya. Tidak mungkin anak kelas 10 ya, karena tahun sebelumnya mereka masih SMP. Nah, untuk siswa yang baru, di sini siswanya campuran ya. Ada yang kelas 10 dan ada yang kelas 11. Karena ada juga banyak kasus di mana minatnya mereka baru muncul ketika mereka menginjak kelas 11, baru mau join. Nah, ketika mereka baru mau join, silakan digabungkan saja dengan siswa kelas 10. Nah, tujuannya apa? Kelas yang setahun sebelumnya sudah mengikuti perlu dipisahkan, karena kita tahu bahwasanya di tahun sebelumnya mereka akan fokus materi mekanika ya. Minimal di tahun pertamanya mereka, mereka bisa lolos provinsi. Sangat sulit untuk bisa langsung mendapatkan medali di tingkat nasional ketika materi mereka masih sedikit ya, apalagi mereka masih di kelas 10. Dan materi yang nanti muncul itu yang harus diakomodasi selama 1 tahun itu cukup banyak. Dan kita tahu sendiri bahwa intensitas belajarnya mereka untuk Olimpiade itu tidak signifikan sebanyak pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, jadi realitanya siswa akan kita bimbing untuk fokus ke materi mekanika di tahun pertama. Nah, ini nanti akan memudahkan ketika mereka udah dipisahkan, tahun kedua mereka bisa melanjutkan materi setelah mekanika, yaitu tadi seputar apa saja? Listrik magnet sama termofisika. Itu kurang lebih ya. Kemudian untuk alokasi waktunya ini udah dihitung berdasarkan tangkupan materi dan pengalaman saya selama mengajar. Nah, kurang lebih alokasinya seperti ini. Pembinaan itu berlangsung 3 jam setiap minggu di semester 1. Gitu ya. Di semester 1 itu berarti siswa kelas 10 baru masuk ya. Namun kalau udah di semester 2 kita naikkan. Kenapa harus dinaikkan di semester 2? Karena penyelenggaraan OSN sendiri itu nanti akan diadakan di sekitar bulan Maret. Nah, bulan Maret, April maupun Mei. Kalau dia on time terjadi di bulan Maret. Untuk tahun terakhir ini dia mundur ya karena satu dan dua hal yang tidak dijelaskan. Intinya di semester 2 itu siswa sudah harus ditingkatkan intensitas belajarnya karena sudah mendekati event. Nah, kurang lebih itu 9 jam di semester 2. Apakah 9 jam itu diadakan di satu hari yang sama? Tentunya tidak ya. Nah, nanti ini bisa dijadikan 3 hari pembelajaran. Bagaimana kita bisa memanfaatkan 3 jam di tengah-tengah proses KBM? Ketika di semester 1, sebenarnya kita tidak perlu memotong jumlah jam KBM ya. Jadi 3 jam ini bisa dilaksanakan di hari Sabtu, yaitu di harinya ekskul, atau sesudah sekolah. Pulang sekolah itu kurang lebih jam 3. Sedangkan untuk di semester 2, karena intensitas belajarnya harus 9 jam, kita harus berkoordinasi dengan waka kurikulum supaya siswa mendapatkan dispensasi, terutama pada mapel-mapel yang tidak cukup relevan dengan passion atau minat belajar siswa. Contohnya kayak PPKN misalkan, kemudian sejarah, seni, itu bisa dialokasikan ke
proses pembinaan Olimpiade supaya kita bisa mendapatkan durasi 9 jam untuk setiap minggu. Nah, kemudian untuk proses berikutnya, siswa yang terpilih menjadi perwakilan sekolah, biasanya kita akan memilih 5 untuk perwakilan sekolah, itu berhak mendapatkan karantina 1 bulan sebelum lomba. Nah, berbeda dengan poin yang ketiga, ketika dia sudah dikarantina, nah siswa ini 1 hari full akan mengikuti proses pembinaan Olimpiade Fisika. Tentu tidak semua sekolah bisa satu visi ya tentang poin ini. Banyak yang cuma sanggup 1 minggu atau 2 minggu. Tapi sebenarnya karena Olimpiade Fisika adalah Olimpiade yang cukup ketat persaingannya, nah 1 minggu, 2 minggu itu dirasa kurang cukup. Jadi alangkah baiknya memang 1 bulan penuh itu siswa sudah dikarantina. Tentunya proses karantina ini tidak mudah ya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Jadi guru di semua mapel ini wajib dikoordinasikan, dikoordinir supaya mereka dapat memberikan kemudahan terhadap proses karantina. Contohnya kayak penugasan itu nanti tugasnya banyak kompensasinya. Nilai rapor nanti juga harus dibantu anak-anak yang mengikuti Olimpiade Fisika ini. Jadi semua guru itu harus satu visi, bukan hanya guru fisikanya ya yang satu visi, tapi kita juga harus mendapatkan support system dari guru-guru mapel yang lain. Gitu. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalkan kita punya siswa yang ternyata punya aktivitas di luar kegiatan pelajaran fisika dan dia sedang fokus untuk mengikuti suatu event, kita sebagai guru fisika juga harus bisa memberikan sedikit kelonggaran. Nah, kemudian di sini lanjut ke prinsip pembelajaran Olimpiade. Nah, di sini hanya saya sebutkan poin-poinnya, nanti akan saya contohkan secara aplikatif apa saja poin-poin ini. Nah, poin yang pertama itu komprehensif, yang artinya menyeluruh. Terus yang kedua continuity, yaitu keberlanjutan. Yang ketiga simple to complex, yang artinya berangkat dari yang sederhana hingga sesuatu yang lebih kompleks. Terus yang keempat, dalam proses pembinaan Olimpiade, di sini orientasi kita adalah bagaimana meningkatkan problem solving skill-nya. Jadi tidak sekedar penyampaian teori belaka, ya. Jadi tidak boleh siswanya menangkap teori secara pasif, tapi siswanya harus aktif dalam proses pembelajaran atau proses pembinaan Olimpiade Fisika. Oke, oke. Sebelum ke strategi, izinkan saya share screen tampilan saya ke tampilan whiteboard ya. Jadi saya akan sebutkan dan jelaskan contoh-contoh prinsip pembelajaran Olimpiade. Oke, oke. Eh, apakah tampilannya sudah muncul? Sudah ya? Nah, harusnya sudah muncul. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah poin komprehensif atau yang kita sebut dengan penyampaian materi harus bersifat menyeluruh.
Nah, di sini aku tuliskan contohnya, contoh yang sederhana. Misalkan kita sedang membahas usaha. Nah, kalau kita sebut usaha itu adalah perkalian gaya dengan jarak. Nah, ini contoh materi yang tidak menyeluruh, gitu ya. Atau bisa kita tulis gaya dikali jarak. Biasanya kita tidak menggunakan delta X ya. Kalau di kelas kita belajarnya pakai S. Nah, ini contoh yang tidak menyeluruh ya. Nah, kita modifikasi atau kita belajar untuk mengajar sesuatu ke anak itu harus menyeluruh. Nah, apa saja yang harus diajarkan ketika kita sedang mengajarkan anak terkait usaha. Jadi, kalau usaha, kamu buatkan contoh fenomenanya, itu ya. Misalkan di sini ada balok, kemudian dikasih gaya. Di sini ada F1, kemudian di sini ada F2, kemudian di sini ada F3. Nah, nanti dibimbing siswanya untuk mengidentifikasi supaya baloknya ini pindah dari kiri ke kanan, yang bisa ngasih usaha yang mana ya kira-kira. Nah, itu contohnya. Oh, ternyata yang bisa menghasilkan usaha itu adalah F1 dan F2. Yang F3 itu tidak. Nanti dibimbing sekali lagi. Mengapa kok F3 tidak? Kok F1 dan F2 iya? Oh, ternyata supaya bisa menghasilkan usaha, gayanya itu harus punya komponen yang sejajar dengan perpindahan. Untuk perpindahannya nanti bisa ditulis delta X. Seperti ini ya, misalkan. Oh, supaya dia bisa sejajar, andaikan di sini ada sudutnya, aku membutuhkan bentuk trigonometri yaitu cos. Nah, seperti itu ya biasanya ya. Nah, biasanya bisa ditulis seperti ini. Nah, ini contoh mengajarkan materi secara menyeluruh. Tentunya ini masih belum selesai ya, Bapak Ibu. Nanti ini harus diajarkan juga supaya nanti kita memperoleh persamaan matematis yang seperti ini, kita harus berangkat dari persamaan vektor. Nah, karena ini bentuk perkalian dua vektor yang hasilnya skalar, nanti bentuk perkalian vektornya yang dipilih adalah F kali delta X dengan menggunakan perkalian titik atau perkalian dot. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi beda ya, ini yang versi kelas, ini yang versi pelajaran di kelas, sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini versi Olimpiade. Nanti diajarkan lebih lengkap lagi. Bagaimana kalau gayanya tidak konstan? Bagaimana cara menghitung usahanya? Cara menghitung usahanya nanti W sama dengan integral F kali delta X. Nanti diajarkan ini makna integral itu apa sih sebenarnya? Apakah nanti integral itu punya korelasi dengan grafik gaya sebagai fungsi posisi dan seterusnya. Jadi kalau yang di kelas materi ini diajarkan 10 menit, untuk materi yang sama di Olimpiade, karena kita harus menyeluruh, durasinya akan memakan waktu lebih banyak lagi. Biasanya 3 kali lipat dari pelajaran yang ada di kelas. Oke, itu contoh poin atau prinsip pembelajaran yang pertama ya, yaitu harus komprehensif. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting nih. Dalam proses pembelajaran fisika,
itu harus menerapkan continuity. Jadi dia itu harus berkelanjutan. Siswa diajarkan supaya siswa itu memahami materi yang sedang dibahas hari ini itu masih sangat berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Mengapa continuity ini juga suatu hal yang penting, kakak-kakak sekalian? Karena di dalam soal Olimpiade itu, satu soal biasanya mencangkup beberapa materi. Jadi beberapa materi dan beberapa konsep fisika yang kemudian dikombinasikan menjadi satu soal. Kalau siswa tidak memahami continuity atau keterkaitan satu materi dengan materi yang lain, nanti dia hanya terkotak pada satu materi saja dan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan suatu soal. Nah, ini contoh continuity ya. Contoh continuity itu ketika kita membahas usaha. Nah, materi usaha itu diajarkan sebelum materi apa kira-kira? Materi usaha itu diajarkan sesudahnya materi hukum Newton. Itu ya. Jadi, kita akan belajar bagaimana menghubungkan hukum Newton kepada usaha. Itu ya. Kita bisa ajarkan dari hukum 2 Newton tentunya ya. Ini contohnya, yaitu F sama dengan M kali A. Apa itu A? A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Kalau kita punya percepatan yang tidak konstan, gaya yang tidak konstan, maka nilai gaya sesaatnya menggunakan massa kali percepatan sesaat. Ini ada yang tipu ya, sorry. Nah, percepatan sesaatnya menggunakan turunan dv per dt atau turunan kecepatan terhadap waktu. Bagaimana kita bisa memunculkan usaha kalau kayak gini? Nah, karena usaha itu menghasilkan perpindahan, maka kita harus memberikan modifikasi. Kita kali dx per dx. Tujuannya apa? Supaya persamaan ini menghasilkan variabel perpindahan. Lanjut. Nah, kalau udah lanjut seperti ini, nanti kita bisa tulis di sini ada dx per dt, sedangkan yang bawah kita pindah ke ruas kiri. F kali dx nah, sama dengan M V. V-nya dari mana? V-nya dapat dari dx per dt. Dan ini perkalian dot ya. Nah, nanti karena di sini ada pengintegral di ruas kiri dan kanan, kedua ruas bisa kita integralkan. Nah, yang ruas kiri kita sebut usaha, nanti yang di ruas kanan hasilnya adalah setengah M V kuadrat dari kecepatan awal sampai kecepatan akhir. Nanti kita ketemu persamaan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini contoh continuity ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Jadi tidak langsung membahas usaha di hari itu, tapi diawali dengan continuity-nya. Jadi anak dibiasakan supaya mempelajari fisika itu sama kayak nonton drakor. Ini yang sering saya umpamakan kepada siswa-siswa saya. Nah, jadi kalau kita nonton drakor, bisa nggak kalau kita nonton episode 1, 2, 3, tapi tiba-tiba loncat 5, 6, tidak nonton episode 4-nya. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi harus berkelanjutan, nyambung terus. Nah, ini juga harus memotivasi kepada siswa supaya tidak absen ketika nanti mengikuti proses pembinaan Olimpiade fisikanya. Jadi keberlanjutan itu satu hal yang sangat penting.
Nah, ini contoh continuity ya. Kemudian simple to complex. Hanya karena kita sedang membahas Olimpiade, bukan berarti kita memaksa siswa supaya memahami secara pro ya, atau secara profesional, langsung membahas sesuatu yang kompleks, nggak bisa ya. Jadi harus berangkat dari yang simple, yang mudah, kemudian baru di-elevate, dinaikkan levelnya ke sesuatu yang lebih kompleks. Nah, untuk yang ini aku rasa contohnya kurang lebih sama dengan yang ini ya. Jadi kita membahas yang simple. Yang simple yang mana? Berarti yang atas ini yang simple ya. Hmm. Nanti kalau gayanya udah berubah, nanti masuknya ke persamaan yang ada di bawah. Ini bentuk yang kompleks. Jadi tidak harus dipaksakan mengerjakan soal yang sulit-sulit terlebih dahulu ya. Tentunya harus berangkat dari soal-soal yang sederhana, yang masih selevel dengan pelajaran yang ada di kelas. Itu yang poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat itu adalah yang tadi problem solving skill. Di sini tidak perlu saya contohkan ya, cukup saya jelaskan saja, saya elaborasi. Jadi problem solving skill development itu tidak sama dengan penyampaian materi. Nah, ini poin yang paling penting ya, Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, bahwasanya kita menyampaikan satu materi, itu belum tentu siswanya bisa menggunakan materi tersebut ketika mereka sedang berhadapan dengan soal. Biasanya, ketika kita sedang memiliki 3 jam dalam proses pembinaan, penyampaian materi itu bahkan bisa 30 menit saja. Ya. Sedangkan 2 jam setengahnya ini benar-benar fokus untuk melatih siswa mengerjakan soal. Bisa dengan metode kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian siswanya melanjutkan. Atau bisa juga kita memberikan clue atau garis merah bagaimana kita mengerjakan soal ini, siswanya mengerjakan. Kemudian sepenuhnya siswa mengerjakan soal itu secara mandiri. Nah, itu adalah bagaimana kita melatih problem solving skill-nya siswa. Jadi jangan sampai fokus ke penyampaian materi, tapi siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk melatih mengerjakan soal. Padahal hal inilah yang paling penting ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu ketika mereka sudah Olimpiade, yang mengerjakan soalnya ya mereka sendiri ya. Kita sudah tidak bisa membantu mereka, kecuali membantu doa ya. Nah, itulah kenapa problem solving skill development itu satu hal yang sangat krusial. Dalam proses pembinaan ini malah majoritinya ada di bagian poin keempat ini. Oke, sekarang saya lanjutkan ke PowerPoint-nya lagi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya, itu beberapa poin sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama, konsep yang diajarkan harus detail dan menyeluruh. Contohnya apa ya kira-kira? Misalkan kalau di kelas kita belajar vektor, bagaimana kita menjumlahkan vektor. Nah, kalau dalam proses olimpiade harus lebih detail lagi. Contohnya ke vektor satuan. Bagaimana kita bisa menghitung perkalian vektor satuan.
Misalkan itopi kali itopi itu berapa? Itopi kali jetopi itu berapa? Nah, itu contohnya ya. Misalkan apa yang membedakan perkalian titik dengan perkalian silang yang ada di perkalian vektor? Kapan perkalian titik itu harus digunakan? Kapan perkalian cross itu digunakan? Setelah itu apa lagi yang menyeluruh? Kapan turunan itu digunakan dan kapan integral itu digunakan? Itu juga contoh-contoh bagaimana kita menjelaskan suatu konsep, tapi dengan cara yang detail dan menyeluruh. Tidak boleh hanya sekedar rangkuman-rangkuman belaka ya. Kemudian yang kedua, berkelanjutan sama kayak tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, siswa diberikan post-test di akhir bab. Jadi ini satu treatment yang sama dengan treatment yang ada di kelas ya. Kita kalau di kelas juga seperti itu kurang lebih. Kalau babnya sudah berakhir, babnya ditutup dengan sebuah asesmen. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan ya, terutama ketika kita memberikan PR, siswa zaman sekarang akan cenderung menggunakan ChatGPT ataupun mesin-mesin AI yang lainnya ya. Nah, di sini kita harus bimbing supaya siswa itu bisa menggunakan AI dengan tepat. Contohnya apa? Salah satu contohnya, kita harus bisa memastikan siswa itu kalau mau belajar pakai AI, tidak sekedar menyalin apa yang sudah ditulis di dalam AI tersebut, tapi juga harus memahaminya. Nanti saya ajarkan contoh menggunakan AI dalam proses belajar Olimpiade Fisika ini. Nah, salah satu trik kita sebagai guru supaya nanti siswa menggunakan AI dengan benar, ketika nanti pertemuan berikutnya PR itu dibahas, harus siswa yang mempresentasikan dan menjelaskannya. Nah, jadi nanti dengan siswa menjelaskan di depan, di papan tulisnya, yang pertama siswa itu nanti belajar lebih confident, bisa memotivasi temannya satu sama lain, dan yang paling penting, mereka bertanggung jawab ketika menggunakan AI. Jadi ketika dikasih jawaban, mereka nggak nyalin saja, tapi juga memahaminya, mempelajarinya, dan ketika mereka udah memahaminya, nanti buat presentasi dia bisa. Kalau dia presentasi nggak bisa, itu indikasinya mereka sedang menggunakan AI, tapi cuma menyalin jawabannya saja. Nanti di proses presentasinya mereka, nanti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian bisa lakukan tanya jawab kepada siswanya supaya siswanya bisa kita cek pemahamannya sejauh mana. Oke. Kemudian di sini ada membuat tryout dan simulasi ya. Tryout dan simulasi ini tujuannya untuk pematangan. Dilaksanakannya setidaknya 4 kali sebelum lomba, termasuk mengikuti beberapa event. Nah, event-event ini yang saya maksud adalah event-event Olimpiade yang bisa jadi diselenggarakan oleh kampus atau bisa jadi diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta atau lembaga-lembaga bimbel biasanya. Gitu. Nah, mengapa hal ini juga satu hal yang penting? Karena kita ingin membentuk mental juara pada siswa-siswa kita. Jadi, akan sangat sulit kalau kita tidak melakukan atau siswa tidak melakukan atau tidak punya pengalaman mengikuti lomba, kemudian lomba OSN yang terjadi 1 tahun sekali bisa langsung diharapkan mendapatkan juara itu akan menjadi sangat kecil kemungkinannya. Jadi untuk bisa mengikuti event OSN secara proper dan matang,
mental juaranya itu, mental kompetisinya harus ditanamkan. Salah satunya dengan mengikuti beberapa event gitu. Nanti menang kalah itu menjadi satu hal yang kita pertimbangkan belakangan saja ya. Yang penting siswa punya pengalaman mengikuti event Olimpiade. Supaya nanti mereka sudah tidak grogi lagi ketika menginjak jenjang OSN. Lanjut. Nah, jangan lupa berikan siswa motivasi, Bapak-bapak, Ibu sekalian, karena motivasi ini sangat penting ya. Kita tahu tadi proses pembinaannya tidak bisa bentar ya, 3 jam per minggu, kemudian naik lagi jadi 9 jam per minggu, itu tentunya membuat siswa energinya terforsir ya, energinya banyak yang keluar ketika mengikuti proses pembinaan Olimpiade itu. Jadi motivasi yang penting diberikan supaya siswa itu tidak capek, supaya siswa itu tetap ada semangat dan spiritnya untuk mengikuti proses Olimpiade ini. Setidak-tidaknya nanti Bapak Ibu bisa sampaikan, kira-kira kalau mereka udah juara, privilege-nya nanti yang mereka peroleh apa sih? Apakah worth it apa yang kita perjuangkan ini dan seterusnya. Oke, strategi pembelajarannya sudah. Sekian dari pemaparan saya sebagai pemateri satu, tentunya tidak banyak ya. Nanti saya harap bisa lebih banyak lagi diperdalam di materi 2 dan materi 3. Oke. Harusnya tadi aku mencontohkan sebuah penerapan AI seenggak-enggaknya lewat ChatGPT, tapi aku rasa penjelasan saya udah cukup. Kecuali kalau nanti ada pertanyaan ya yang mau menjurus ke sana, nanti bisa saya sampaikan secara aplikatif dan saya contohkan secara langsung. Oke, sekian pemaparan saya. Semoga bisa dipahami dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diutarakan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Bapak ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nathor atas penyampaian materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Silahkan memanfaatkan sesi ini untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman mengenai kurikulum Olimpiade Fisika sebaik mungkin. Kita transport. Baik, untuk Kak Hanifah Ayunari.
Ibu Hanifah Ainari dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa on cam ya Kak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi saya agak telat gabung. Sebenarnya ada dua pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau tadi udah tersampaikan untuk pemateri. Jadi yang pertama, sekarang ini sebenarnya tipikal soal untuk apa itu untuk eh, fokus ke OSK dulu ya. Jadi yang tingkat kabupaten sebenarnya fokus kedalaman materinya itu sudah di mana gitu. Karena kan awalnya itu kan beberapa tahun lalu sebelum COVID itu kan masih soal uraian, tapi setelah COVID sampai sekarang berganti ke soal pilihan ganda dan itu pakai sistem CBT begitu. Sudah sejauh mana apa ya, eh, kedalaman soalnya gitu peralihannya karena khawatir saya juga tertinggal gitu minim info jadi kalau salah sasaran jadinya kan ngebina anak murid-murid saya jadi nggak tepat sasaran jadinya gitu ya karena kebetulan saya juga pembina Olim di sekolah saya gitu jadi sedang sedang berusaha memperbaiki sistem juga gitu terus yang kedua mohon bisa ini pemateri bagaimana kita sebagai pembina Olim ya memanfaatkan AI itu untuk murid-murid kita nih. Misal misal mungkin ada persoalan atau kita mau buat soal gitu. Gimana mungkin apa ya eh, kedalaman soalnya yang perlu kita misalkan kita perlu bantuan AI mungkin bisa sharing pemateri gitu. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Baik, untuk Kak Nazar, apa untuk pertanyaannya apa mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? Kayaknya langsung dijawab saja, takut lupa. Oh, baik, Bapak. Oke, terima kasih buat Ibu Hanifah atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Oke, karena tadi pertanyaannya fokus ke kabupaten, di sini saya mau tampilkan bentuk soalnya dulu ya. Semoga tadi masih kebuka. Oke, masih kebuka di sini. Nah, ini adalah soal-soal yang muncul di tingkat kabupaten. Materinya hanya seputar mekanika, Ibu. Jadi, anak-anak yang kelas 10 maupun kelas 11 yang masih baru, semester pertama fokusnya langsung ke mekanika. Nah, di sini bentuk soalnya semuanya numerik. Jadi, kalau sebelum COVID, benar sekali yang Ibu Hanifah sampaikan, bahwasanya soalnya itu tidak sebanyak sesudah COVID ya. Soalnya paling cuma 8 dan tidak bercabang. Hanya saja diuraikan menjadi sebuah persamaan yang memiliki beberapa variabel. Tetapi kalau kabupaten sesudah COVID, itu jumlah soalnya sekarang lebih banyak, namun tingkat kesulitannya itu jauh lebih sedikit lebih mudah daripada sebelum COVID. Karena soalnya numerik semua, menghitung semuanya. Nah, contoh kayak ada bidang miring, ditanya percepatannya berapa. Ada grafik, ditanya perpindahannya berapa. Jadi di sini poin-poin yang paling krusial pada soal kabupaten, kita harus membuat siswa kita mendapatkan poin semaksimal mungkin dengan ketelitian menghitung. Nah, nah, ini juga yang menjadi satu hal yang nggak boleh dilupakan ketika kita melakukan tryout atau simulasi kepada siswa kita, jangan sampai memberikan soal yang menguraikan satu persamaan, karena itu cocoknya buat persiapan provinsi. Kalau siswanya mau
lolos ke kabupaten, nanti soal-soal tryout-nya pun disesuaikan. Jadi semuanya soalnya numerical, ada angkanya dan dihitung. Kadang siswa kita itu udah paham materinya, tapi sesimpel mereka nggak bisa menggunakan kalkulator. Itu juga menjadi problem lah. Tidak bisa menggunakan bagaimana kalau kita menggunakan perkalian, penjumlahan yang lebih dulu ketika menggunakan kalkulator. Itu nanti sangat disayangkan. Banyak murid saya itu yang proses fisikanya atau konsep fisikanya udah bagus, hanya saja ketika dia masuk ke proses perhitungan, di sini meleset satu angka di belakang koma. Meleset satu angka di belakang koma, itu mereka akan kehilangan poin. Nah, sayang sekali kalau mereka udah menggunakan energi mereka mengerjakan satu nomor yang mereka kuasai, tetapi meleset gara-gara tidak teliti menggunakan kalkulator. Itu juga. Selain itu, karena soalnya 40 dalam waktu 2 jam, siswa harus dilatih memanajemen waktunya. Sebisa mungkin mengerjakan sebanyak mungkin dengan seakurat mungkin. Biasanya kalau 40 soal untuk anak-anak yang udah lolos ke provinsi, itu contoh yang Kabupaten Malang ya, Kabupaten Malang dan Kota Malang itu cukup ketat persaingannya. Biasanya mereka benar 30 nomor. Nah, untuk bisa lolos ke provinsi. Tentunya ini tidak sama dengan kota-kota lain ya, karena kota-kota lain punya peringkatnya sendiri dan punya eh, nilai persaingannya mereka sendiri. Tapi untuk beberapa kota yang jumlah sekolahnya cukup banyak, maka harus diantisipasi dengan mendorong siswanya bisa mengerjakan soal sebanyak mungkin. Kalau enggak gitu, mereka bisa kalah. Ujung-ujungnya, Olimpiade ini seputar mengalahkan kompetitor mereka. Gitu. Nah, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Bu Hanifah. Kemudian selanjutnya eh, tentang penerapan AI ya. Jadi penerapan AI di sini biasanya saya gunakan untuk mentranslasikan buku rujukan yang sering digunakan oleh penyusun soal. Nah, soal-soal ini, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini soal-soal yang sebenarnya dikeluarkan oleh buku-buku kampus di luar negeri. Nah, terutama ini ada satu buku yang bagus sekali, namanya JEE. JEE ini dibuat oleh Universitas India bahkan. Kenapa soal buku ini sangat saya rekomendasikan? Karena soalnya di sana banyak yang numerical, jadi tidak banyak yang perlu dimodifikasi. Contohnya ini mana ya bukunya ya? Hmm, para bersabar, saya izin share screen sekali lagi soal yang sering saya pakai. Nah, oke ini udah keluar. Belum ya? Share screen, ada trouble. Nah, kursor saya. Oke. Nah, ini buku yang saya gunakan sebagai bahan ajar saya. Nah, contohnya kita ambil materi gerak harmoni sederhana ya. Nah, atau osilasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini jumlah soalnya bisa sampai ratusan Bapak Ibu sekalian dengan berbagai variasi. Nanti biasanya ini saya screenshot, kemudian saya ambil beberapa nomor, kemudian saya buat misalkan ini ya nomor 2.
Nomor dua ini kan jawabannya dalam bentuk variabel. Nah, ketika nanti ini di-share atau sorry, ditaruh ke prompt-nya ChatGPT misalkan, nanti ChatGPT-nya bisa kita minta memodifikasi soal ini supaya diubah menjadi bentuk numerical. Nah, itu sangat-sangat memudahkan kita. Sesimpel menerjemahkan ini saja kan sebenarnya kalau diterjemahkan manual kan juga capek ya. Apalagi kalau nulis simbol-simbolnya seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan ChatGPT bisa bikin 50 soal dalam waktu 1 jam selesai. Soal-soalnya soal Olimpiade ya, bahkan termasuk pembahasannya sekalian. Gitu. Nanti ini bisa langsung di-copy ke ChatGPT, terus kita kasih prompt, terjemahkan, buat kalimatnya lebih sederhana, dan ubah ke soal numerical. Nanti soalnya akan diubah menjadi angka, supaya nanti lebih relevan dengan penerapan OSK. Contoh lagi, nah soal seperti ini, walaupun ini esai, kita bisa minta ke ChatGPT untuk mengubahnya ke numerical. Misalkan soalnya ini yang ditanya periode gitu ya. Nah, ini bahkan bisa kita modif lagi. Misalkan kalau periodenya diketahui angkanya berapa, bisa nggak sekarang yang dicari jari-jarinya si silinder gitu misalkan. Kita bisa minta ChatGPT memodifikasi soalnya supaya nanti kita punya bentuk beberapa variasi soal. Sebisa mungkin ketika kita ngajar, kita mengeluarkan satu soal yang sama tapi variasinya banyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengantisipasi siswa yang ketika ngerjain soal, pertanyaan yang terbesit pertama adalah, ini pakai rumus yang mana ya? Nah, itu artinya apa? Problem solving skill-nya belum mengalami development. Nah, mendevelop problem solving skill itu, salah satu triknya adalah mengerjakan satu soal dengan konsep yang sama, tapi dengan beberapa variasi. Jadi ibaratnya dikasih terus beberapa variasi sampai ngelontok ilmunya. Nah, bahasa Jawanya seperti itu, sampai ngelontok, sampai terkelupas, sampai siswanya itu punya muscle memory ketika mengerjakan satu soal tertentu. Itu. Nah, begitulah penjelasan saya, Bu Hanifah dan Bapak Ibu sekalian. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Nador atas jawabannya. Dan untuk Ibu Hanifah, apa ada feedback? Ya, boleh ya Mas ya. Soalnya seru banget yang diberikan oleh pemateri bermanfaat sekali untuk saya gunakan di sekolah saya. Kebetulan saya dari Kabupaten Bondowoso, Kak Nador tuh ya. Eh, ini apa? Saya tadi yang pertama gini, boleh nggak saya simpulkan kalau soal-soal OSN ini, apa soal-soal OSK ini, saya fokus OSK dulu. Soal-soal OSK ini, boleh nggak siswa mungkin juga saya katakan level soalnya itu hampir sama dengan soal-soal seting SBMPTN saat masih ada mapel fisika di SBMPTN gitu. Boleh nggak saya menyimpulkan itu? Atau malah soalnya lebih tinggi dari itu, Bu? Atau bagaimana? Terus yang kedua, Kak, mohon maaf feedbacknya tadi buku karangan yang dipakai yang kakak bilang dari apa kampus di India gitu saya kurang jelas apa gitu tolong dong mungkin bisa di share juga mungkin apa nama bukunya jadi saya bisa ini apa bisa cari juga gitu ini ilmu ilmu banget ini untuk saya biar bisa saya terapkan untuk anak-anak saya di sekolah mohon berkenannya terima kasih. Oke. Uh, Langsung saya jawab, Ibu Hanifah. Untuk SBMPTN, mantap sekali. Nah, itu adalah kalimat yang saya juga terbesit, tapi belum sempat saya sampaikan. Jadi, levelnya mirip SBMPTN. Bedanya cuma fokus ke mekanika saja. Itu. Kalau SBMPTN zaman dulu kan masih ada listrik magnet dan materi-materi yang lain. Nah, jadi kalau kita ambil bagian mekanikanya, nah itu udah persis mirip dengan OSK yang ada zaman sekarang.
Itu. Kemudian untuk bukunya, biasanya murid saya bahkan saya suruh nyetak bukunya supaya nanti proses pembelajaran itu bisa maksimal. Nah, judul bukunya ini, Ibu, ya, Understanding Physics JEE and Main Advance. Nanti andaikan Ibu kesulitan mendownload buku ini, nanti bisa minta ke panitia. Nanti saya titip ke panitia. Untuk buku mekanikanya nanti ada 2 volume. Nah, 2 volume itu nanti diajarkan setahun pertama itu udah mantep sekali, Bu. Nanti tahun berikutnya insya Allah bisa lolos ke provinsi bahkan nasional. Ini ya, mekanikanya 2 buku, nanti tebelnya ini ya lumayan Bu. Kenapa tebelnya 600 halaman? Karena semua soal yang disediakan itu sudah ada manual solusinya. Yang tadi jumlahnya ratusan, dikasih pembahasan juga ratusan. Nah, itu buat bekal sebagai kita sebagai pengajar itu mantap sekali. Tinggal nanti minta ChatGPT supaya dimodif soalnya, diterjemahkan, supaya nanti siswanya mudah memahaminya. Begitu. Iya, Ibu. Ada lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Nador. Menuju ke penanya selanjutnya ada dari Bapak Fauzan Irfan. Silahkan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Fauzan Irfan. Saya juga sebagai OSN saat ini masih mengikuti yang ingin saya katakan. Bagaimana sih atau apa mindset yang Mohon maaf Kak, untuk suaranya masih belum masuk. Mungkin ada kendala di sinyalnya Kak. tapi enggak. Izin Kak, apakah suara saudara tidak terdengar? Sudah terdengar Kak? Sudah. Perkenalkan, nama saya Fauzan Irfan dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan kedokteran. Izin bertanya Pak, saya kan sebagai salah satu alumni OSN juga Pak, dan saat ini masih aktif mengikuti ONMIPA PT. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja mindset atau poin-poin yang perlu diperhatikan, khususnya kita dalam mengajar adik tingkat. Kebetulan saya di tahun ketiga sekarang, karena bagi saya sebagai seorang mahasiswa, masih minim banget dari yang namanya pembinaan Olimpiade. Sedangkan saat ini saya juga diminta oleh dosen untuk melakukan kaderisasi terhadap adik-adik tingkat. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Fauzan. Untuk Bapak Nador, monggo untuk dijawab. Oke, aku rasa udah, bukan aku rasa ya. Eh, Berangkatnya dari mana ya? Oke, kalau berangkatnya dari mana itu tentunya dikuatkan dulu ketika mereka masuk pembinaan Olimpiade. Yang pertama dikuatkan adalah matematika dasarnya. Jadi penerapan mekanika dasar seperti trigonometri, turunan, integral itu diperkuat supaya nanti proses
pembelajaran dan proses penyampaian materi berikutnya itu mereka siswa udah bisa mengikuti proses matematisnya. Contohnya kayak tadi ada usaha, ada integralnya, ada trigonometrinya. Itulah kenapa penguasaan matematika dasar itu selalu diutamakan di pertemuan yang pertama. Tuh. Terus yang kedua, poin yang paling penting dalam penyampaian materi itu tadi ya, ada berkelanjutan, kemudian ada menyeluruhnya. Nah, biasanya supaya siswa itu punya koneksi dengan materi-materi sebelumnya, itu kita harus memberikan asesmen di setiap akhir materi. Memastikan siswa itu di satu materi udah memahami secara proper. Kalau siswanya belum proper memahami satu materi, jangan terburu-buru pindah ke materi berikutnya. Itu nggak apa-apa, it takes time memang. Toh kita kalau kabupaten memang fokus ke mekanika aja ya. Mengapa penyelenggara OSN memutuskan buat materinya mekanika saja? Tujuannya supaya siswa punya pemahaman yang komprehensif, menyeluruh. Jadi supaya menyeluruh memang harus pelan-pelan. Jangan buru-buru hanya karena dikejar deadline, kita akhirnya pindah ke materi berikutnya padahal materi sebelumnya masih belum dikuasai. Itu nanti akan menjadi bumerang buat siswanya sendiri. Nah, itu kuncinya. Jadi yang pertama tadi, matematika dasarnya harus kuat. Terus yang kedua, keberlanjutan. Untuk memastikan keberlanjutan, materi 2 baru kita pelajari ketika materi 1 udah dikuasai dengan baik. Jangan terburu-buru untuk pindah materi. Beda dengan kita mengajar di kelas ya. Kalau kita mengajar di kelas ya udah, kita akan mengikuti jadwal proses rencana pembelajaran dalam 1 tahun. Tetapi untuk mindsetnya Olimpiade itu kita sedang mengikuti proses berkembangnya anak, bukan mengikuti egonya kita ya. Jangan sampai mengajar siswa dengan ego, siswa harus paham di hari ini materi ini. Nah, itu egonya kita. Biasanya kalau saya mengajar di beberapa sekolah dengan durasi yang sama, capaian materinya itu bisa beda. Kenapa? Karena tadi saya ngajarnya tidak menggunakan ego saya, tapi harus mengikuti kembang perkembangan problem solving skill-nya mereka dan berkembangnya mereka memahami fisika. Itu aja sih. Selebihnya sama dengan yang saya sampaikan di PowerPoint tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Natar. Dan untuk Kak Fauzan, apa ada feedback? Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Nador yang sudah menjelaskan. Izin bertanya lagi Pak, tadi kan sempat dijelaskan bahwa kalau misal nggak paham ini sebagai adik tingkat bahasanya, itu kira-kira batas pengulangannya berapa kali gitu Pak? Dan nggak jarang kan kita sebagai seorang peserta yang mungkin udah pernah juga ke provinsi, kita sudah berusaha membahasakannya secara sederhana, tapi mereka masih nggak paham gitu. Itu bagaimana ya Pak? Kira-kira cara mengatasinya? Oke. Berapa pengulangan yang perlu itu aku rasa subjektif sekali ya, tergantung keadaan lapangan dan keadaan realitanya seperti apa. Karena kita tahu ketika siswa tidak memahami satu materi, itu kadang kita tidak bisa mengkambing hitamkan diri kita sebagai pengajar. Bisa jadi memang ada faktor lain yang membuat siswa tidak bisa mengikuti materi 1 sebelum lanjut ke materi 2. Nah, biasanya faktornya karena passion.
Nah, kalau siswa tidak punya passion, itu sulit itu. Ya, ketika siswa udah tidak punya passion untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kita mau ngomong kayak gimana, mau mengajar dengan metode yang seperti apapun, itu ujung-ujungnya tidak akan maksimal. Apalagi kalau kita udah naikkan levelnya seperti itu ya. Jadi dikembalikan kepada kebijakan pengajar itu sendiri. Nah, jadi aku tidak ingin terlalu naif ketika menyampaikan kalau tidak paham ya diulangi lagi, diulangi, diulangi lagi, diulangi lagi, ya nggak akan ada selesainya. Malah nanti nggak akan dapat apa-apa juga ya. Jadi nanti dikondisikan sesuai dengan kebijakan masing-masing pengajar. Jadi yang penting pengajar kita itu punya empati kepada siswa kita. Kira-kira supaya semangat dia itu tetap berkelanjutan, tetap lanjut untuk mengikuti pembinaan, apakah kita bijaksana melanjutkan ke materi 2 atau tidak. Jadi jawabannya kembali ke pengajar itu sendiri. Tidak ada pengulangan berapa kali secara pasti. Yang penting kita punya empati aja kepada siswa kita. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Nador. Selanjutnya, kita beralih pada pertanyaan di kolom chat Zoom dari Ibu Salsabila. Akan saya bacakan pertanyaannya. Mohon maaf, saya tidak bisa on mic. Saya Salsabila, izin bertanya. Saya juga beberapa kali menggunakan AI untuk membantu proses pembelajaran persiapan Olimpiade Fisika. AI yang saya gunakan yaitu ChatGPT dan Perplexity. Apakah dari Kak Nukman ada rekomendasi AI lain untuk digunakan sebagai pembelajaran? Ah, kalau saya ChatGPT sama DeepSeek. Kenapa kalau DeepSeek aku pakai? Karena dia punya fitur untuk membaca gambar dan teks yang kita screenshot tanpa batas. Kalau ChatGPT kan berbayar ya. Biasanya kalau yang gratis itu cuma sehari 3 foto. Nah, kalau DeepSeek itu fotonya bisa banyak. Dan itu mempercepat proses kita membuat materi dan soal-soal yang akan kita kasihkan kepada siswa. Semoga itu menjawab. Sangat, kalau Perplexity terlalu ilmiah ya, Ibu. Jadi kalau Perplexity kan dia mencantumkan sumber referensinya apa. Nah, kalau DeepSeek dia memang ada proses berpikirnya secara mandiri, mirip kayak ChatGPT. Nah, ChatGPT ini saya gunakan biasanya untuk mengelaborasi satu materi. Contoh elaborasi satu materi seperti ini ya. Em, ini saya coba share pengalaman saya menggunakan ChatGPT. Ngapain ya? Oke, nggak apa. Semoga ini bermanfaat. Eh, belum keluar tampilannya. Maaf ya, izin sebentar. Nah, ini contoh menggunakan AI supaya nanti siswa kita bisa menggunakan AI dengan benar. Misalkan di sini eh, kita coba ketik ajarkan materi arus AC gitu ya misalkan. Nanti di sini dia akan menjelaskan bla 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 bla. Nah, nanti kita di sini akan ketemu rumus ini, Ibu-ibu sekalian. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, di sini dia mencantumkan bahwa nilai tegangan efektifnya itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Nanti kita ajarkan, kalau kamu sedang menggunakan ChatGPT, jangan langsung disalin ya, Dik. Nah, gitu. Tapi kamu tanyakan, kamu ajak ngobrol ChatGPT-nya. Nah, misalkan kenapa muncul kar 2?
Nah, pada PRMS. Nah, nanti semakin siswa kita semakin sering menggunakan ChatGPT ketika mereka ngobrol, nanti pemahaman mereka bisa makin utuh. Oh, ternyata diperoleh dari integral. Terus ngapain pakai integral? Ngajak ngobrol lagi. Nah, bahkan zaman sekarang ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, itu siswa sebenarnya udah nggak butuh guru kalau misalkan pengen latihan soal Olimpiade ya, nanti bisa dibantu. Oh, ternyata kenapa pakai integral supaya kita bisa menghitung tegangan yang dia fluktuatif nilainya. Kenapa ada pangkat duanya supaya tidak muncul angka negatif dan seterusnya. Semakin kita ngobrol dengan ChatGPT, itu nanti anak tidak sekedar menyalin jawaban dari yang disediakan oleh ChatGPT, tapi memastikan mereka mendapatkan satu konsep dan pemahaman. Nah, jadi kalau ChatGPT bagusnya itu, dia itu seperti teman ngobrol, ditanya apa bisa jawab. Nah, alangkah baiknya tidak digunakan untuk mengerjakan soal saja, tetapi komunikasi selayaknya kita sama guru. Nanti guru perannya guru adalah mengklarifikasi kira-kira siswa kita sudah memiliki pemahaman yang tepat atau tidak. Bisa jadi yang ChatGPT ini keliru. Tapi kadang kelirunya hal-hal yang sepele malah ya. Malah ketika kita sedang membahas sesuatu yang lebih mendalam, itu ChatGPT sangat-sangat membantu. Sekarang kita tanya lagi, membahas diagram Fasor ya. Mengapa arus terlambat 90 derajat dari nilai tegangan? Nah, kan beda fasenya arus sama tegangan 90 derajat ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ada pertanyaan apa, sesuatu yang nggak kita pahami, kita tanyakan, kita ajak ngobrol. Oh, ternyata ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, misalkan. Oh, ini di sini ada induktor melawan perubahan arus, namanya hukum Lenz, gitu. Mekanika juga seperti itu nanti ya. Ini aku lupa ternyata materinya seputar RLC. Nah, sekarang kalau membahas momen inersia, apa itu momen inersia? Kenapa harus ada R pangkat 2-nya? Nah, itu kan kadang detail-detail yang tidak kita ajarkan ya. Kenapa R-nya pangkat 2? Nah, jadi dengan ChatGPT ini sebenarnya yang belajar itu bukan cuma kita ya, bukan cuma siswanya, sorry, tapi juga kita sebagai pengajar. Oh, momen inersia itu lembamnya rotasi. Makin besar momen inersia, dia itu makin sulit untuk berputar. Kenapa ada R pangkat 2-nya? Nah, nanti ini ada kaitannya dengan energi rotasinya dan seterusnya. Ternyata pengaruh jaraknya tidak linier, tapi kuadrat. Gitu. Nah, jadi dengan ChatGPT, kita bisa mengajar siswa tidak hanya efektif, efisien, tapi juga mendalam. Kalau ada detail-detail yang kecil, itu tetap kita bisa ajarkan kepada siswa kita. Sambil menambah perbendaharaan kita sebagai guru fisika. Gitu. Jawabannya cukup panjang ya, padahal cuma menanyakan AI apa yang recommended. Nah, Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Nodor. Untuk Ibu Salsabila, apa ada feedback? Baik, karena tidak ada feedback, kita menuju ke penanya selanjutnya, itu dari Ibu Baik. Dipersilahkan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Permisi Kak, suara saya jelas atau enggak? Jelas, Ibu.
Saya izin bertanya, Kak. Jadi kan idealnya kan persiapan Olim itu kan setahun ya, Kak ya. Semester 1 sama semester 2. Cuman seringkali itu permasalahannya itu pihak sekolah itu mintanya itu persiapannya itu semester 2, Kak. Nah, itu gimana ya, Kak ya, biar walaupun cuman satu semester, di semester akhir, itu bisa maksimal gitu. Karena kan mereka targetnya itu bisa lolos sampai provinsi, sedangkan persiapannya kadang cuman sebulan dan 3 bulan sebelum lomba. Jadi, pengen nanya aja sih, Kak, gimana strateginya gitu. Kalau misalkan dikasih waktu segitu dengan target yang sekolah pengen, Kak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, untuk kebijakan sekolah itu tentunya tidak lepas dari proses kita berkompromi dengan pihak-pihak sekolah ya, terutama kurikulum, terutama penyedia dana, terutama bendahara, bahkan kepala sekolah. Nah, ini yang harus kita tanamkan dan kita harus sepakat bahwasanya memang untuk bisa menjadi seorang juara itu tidak bisa instan. Nah, ini yang harus bisa satu visi. Jadi tadi saya sempat singgung bahwasanya pelaksanaan Olimpiade ini tidak serta-merta membicarakan kita sebagai pengajar dan siswanya saja, tapi banyak elemen di sana. Ada orang tua, kemudian ada pihak sekolah. Kalau misalkan sekolah ini udah buntu, biasanya saya berkonsolidasi dengan orang tua. Bisa nggak orang tua ini membantu supaya anaknya mendapatkan pembinaan di luar sekolah? Biasanya kalau yang takjir-takjir gitu mau ya gitu. Dan banyak kok gitu. Jadi kalau misalkan sekolah sulit untuk mengadakan pembinaan di semester 1 karena pengennya mepet di semester 2 dekat sama event. Nah, kita bisa bantu dengan konsolidasi dengan orang tuanya supaya orang tuanya itu mengerti kebutuhan anaknya. Kalau orang tua udah mengerti kebutuhan anaknya, apapun dikasih. Semoga menjawab, Mbak. Baik dan salam salam juga. Ya, makasih, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak Nator. Untuk Ibu baik, apa ada feedback? Nggak ada, Kak. Soalnya memang permasalahan klasik sih. Jadi pengen memang benar sih harus konsolidasi dulu. Makasih, Kak. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari para peserta? Jika ada, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand di Zoom meeting. Baik, karena durasi telah habis, maka sesi tanya jawab kami cukupkan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri atas kesediaannya untuk berbagi ilmu pada kegiatan PMPKF kali ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasi aktif dan keterlibatan selama acara berlangsung. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Kami cukupkan untuk rangkaian acara PMPKF pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala hal yang kurang. Kita bertemu kembali esok hari dengan materi dan juga pemateri yang tidak kalah serunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari esok. You claim it's not in the cards, fate is putting you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we got to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be yours tonight. You think it's easy. You think I don't wanna run to you, but there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. Is it impossible? Say that it's possible. Why don't we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one that was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we got to be. And why don't we rewrite the stars? Changing the world to be yours tonight. That we had